Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ayyuhal ikhwah jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang cara setan di dalam menggoda manusia. Kita sudah membahas poin salah satu cara setan menggoda manusia adalah dengan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kita lanjut. Salah satu di antara cara setan menggoda manusia adalah memerintahkan manusia untuk melakukan maksiat. Setan telah berikrar terhadap dirinya sendiri bahwa dia akan menyuruh manusia dari kemaksiatan terbesar, yaitu berbuat syirik. Lalu dosa-dosa di bawah itu agar manusia yang tergoda bisa menyertai mereka ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Allah berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Surah Fatir ayat yang ke-6. Bahkan tidak hanya manusia biasa, manusia terbaik pada zamannya, seorang ahli ibadah yang tak tergoda untuk berhenti ibadah, setan punya jutaan cara untuk menjerumuskan orang itu ke dalam maksiat. Al-Hasyr 17 mengatakan, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Seperti setan ketika dia berkata kepada manusia, manusia ini ahli ibadah, ulamanya pada zaman dulu dia rahib, seorang ahli ibadah. Setan berkata kepada si rahib, kufurlah kamu. Dia nurut, kufur. Padahal ahli ibadah. Maka setelah si rahib ini kufur, berkata setan, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin.
maka akibatnya kedua-duanya berada dalam neraka dan kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Maksud dari ayat ini, kata muallif, hakadha ya'muru syaitanul insan bil kufri bikulli sarahatin wa wuduhin. Demikianlah syaitan menyuruh manusia untuk kufur dengan segala cara. Dan apabila tidak dipenuhi ajakan kufurnya, maka beralih dengan memerintahkan manusia sampai mencapai apa yang diinginkan oleh si syaitan tersebut. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini banyak versi, tapi salah satu versinya dituturkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengutip sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kana rahiban yata'abbadu fi sum'atihi wa imra'atun zayyanat laha nafsaha fawaqa'a 'alayha fahamalat faja'ahu syaitan faqala uqtulha fa innahum yudhiru 'alayka iftadhahat faqatalaha fadafanaha faja'uhu fa'akhadhuhu fadhahabu bihi fabainama hum yamshun idh ja'ahu syaitan faqala ana alladhi zayyantu laka fasjud li sajdatan unjika fasajada lahu. وذلك قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Kata Ali bin Abi Thalib, dulu ada seorang rahib beribadah di tempat peribadatannya. Tiba-tiba ada seorang perempuan menghiasi dirinya, lalu menggoda merayu si rahib ini, tergoda. Lalu si rahib ini menzinahi wanita ini, padahal dia rahib, dia seorang ahli ibadah. Lalu hamil. Datang setan, bunuh wanita itu. Kalau enggak, dia membongkar rahasiamu. Nanti kamu malu. Nanti terus sebar aibmu. Akhirnya dibunuh dan dikuburkan. Lalu datanglah orang-orang menangkap rahib ini dan mau membunuh atau menghukum mati. Ketika berjalan, datanglah setan. Kata setan, sujud kamu kepadaku, aku akan selamatkan kamu. Sujudlah rahib ini kepada setan. Ketika sedang sujud, berarti kufur itu. Biasanya sujudnya kepada Allah, ini kepada setan. Maka setan mengatakan, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika dia sujud kepada setan, hukuman mati dilaksanakan. Ada dua versi yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Versi pertama adalah 4 orang Bani Israel disuruh perang. Mereka memiliki 1 adik perempuan. Bingung. Ketika mereka perang,
adiknya dikemanakan. Akhirnya dititipkan ke seorang rahib. Karena kepercayaan kepada rahib ini. Awalnya rahib menolak. Karena pasti akan mengganggu dia dari ibadahnya. Tapi karena didesak, lalu tidak ada alternatif lain, si rahib ini menerima. Dan si wanita itu ditempatkan di bangunan lain. Tidak berjumpa. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, rahib itu ahli ibadah digoda oleh setan untuk tidak beribadah. Untuk berhenti ibadah, tak tergoda, terus ibadah. Akhirnya setan menempuh jalan lain. Ada seorang raja punya seorang putri yang cantik, ditiup. Sakitlah si perempuan ini, putri ini. Dipanggil tabib, dokter, semua ahli kesehatan untuk menyembuhkan, gak ada yang sembuh. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya datang setan memberitahukan bahwa di satu tempat ada seorang ahli ibadah yang soleh. Dia bisa mengobati. Akhirnya dibawa. Kemudian didoakan oleh si rahib, sembuh, pulang lagi. Sampai di istananya, ditiup lagi setan, oleh setan, sakit lagi. Dibawa lagi, diobati, sembuh lagi. Balik lagi. Terus bolak-balik, dekok. Sampai beberapa kali. Datang setan. Sudah rawat aja dulu di rumah rahib. Sampai sembuh benar. Sarannya diterima oleh raja, kemudian dititipkan, awalnya menolak. Tapi karena ini instruksi raja, tidak bisa. Akhirnya disimpan perempuan ini di sana. Jadi ada dua versi. Tadi perempuan itu disimpan di bangunan lain dan si rahib tetap di tempat ibadahnya. Kalau mau memberi makan, dikasih piringnya di luar pintu rumah si putri, si wanita, diketok, lalu pergi rahib, lalu keluarlah wanita tadi mengambil makanan. Terus begitu nggak ketemu. Datang setan berbisik, lebih baik si piring itu masukkan ke dalam, jangan disimpan di luar. Nanti kalau disimpan di luar ketika wanita itu keluar, ada orang lelaki lewat, hidungnya belang, bisa berbahaya. Akhirnya kepikiran, benar. Akhirnya si rahib itu memasukkan piring makanan itu ke dalam. Wanita itu tak harus keluar. Datang lagi. Itu wanita kesepian. Gak ada tempat untuk berbicara. Kamu masuk, tanya kabarnya. Jangan-jangan sakit. Jangan-jangan ada keperluan ini dan itu. Awalnya gak diikuti. Lama-lama kepikiran juga, iya kasihan. Akhirnya dia masuk. Nanya kabar dan seterusnya sampai terjadi perzinahan. Wa'iyadzubillah. Hamil. Panik. Aduh gimana? Maka setelah melahirkan, kalau raja tahu atau kalau kakak-kakaknya tahu, gimana ini? Datang setan. Cekek aja anaknya tuh. Hilang jejak sudah. Sekali nggak diturut, 2 kali tedigugu, 3 kali, terus berkali-kali. Lama-lama kepikiran, daripada nanti ketahuan bakal dihukum mati. Akhirnya dicekek dan dikuburkan. Beres sudah. Datang lagi setan. Perempuan ini bisa buka rahasia nanti. Dia lapor ke ayahnya atau ke kakak-kakaknya. Kamu bisa dihukum mati juga. Kalau gitu bunuh lagi. Akhirnya dibunuh juga. 2 tuh.
Bilang ke raja, bilang ke kakak-kakaknya, ini nggak sembuh dari sakitnya, mati, pasti percaya. Dan betul percaya. Karena ini ahli ibadah. Sampai akhirnya datang setan ke mimpi raja atau mimpi kakak-kakaknya. Bahwa itu jangan-jangan hamil dibunuh untuk menghilangkan jejak. Sekali nggak digugur, 2 kali nggak digugur, lama-lama kepikiran juga, buktikan. Ternyata betul ada 2 kuburan dan digali ternyata 1 bayi, 1 ibunya. Nggak ada orang lain di sana kecuali rahib, ditangkap. Dan dihukum mati dipenggal. Ketika akan dihukum mati datang setan. Kamu mau selamat? Iya mau. Sujud kamu ke saya akan selamatkan kamu. Akhirnya dia sujud dengan asumsi setan bakal benar janjinya. Ketika sujud setan tertawa lalu berkata, ini bari'um minka. Aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Kemudian dilaksanakanlah hukuman mati, matilah orang itu sebagai orang kafir. Tadinya ahli ibadah. Inilah yang dimaksud kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, jadi begitulah cara setan menggoda orang melebihi target awal. Target awal agar si ahli ibadah, si rahib ini berhenti ibadah. Tapi dengan beragam cara setan melampaui target awalnya. Tadinya hanya berhenti ibadah malah sampai kufur dan musyrik. Dalam keadaan musyrik, dipenggal kepalanya, mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Inilah yang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dijadikan contoh. Salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pertama, mungkin ibadah secara benar kepada Allah. Tapi ria tidak ikhlas. Atau yang kedua ikhlas tapi tidak benar. Karena berdasarkan kebodohan. Akibatnya ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena syarat diterima ibadah 2. Pertama ikhlas. Kedua mutaba'ah sesuai dengan syariat. 1 di antara 2 ini tidak ada, ditolak. Dan orang yang ditolak ibadahnya beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu contoh dan banyak lagi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah menceritakan tentang contoh orang-orang yang tadinya atau orang itu berilmu tapi dia itu kufur. Bukan karena bodoh, tapi karena apa? Karena banyak penyebab. Karena sombong, takabur, karena gengsi, karena hasad atau dengki dan seterusnya. Salah satunya adalah karena kebodohan. Contohnya apa? Rahib. Rahib ahli ibadah. Tapi kenapa dia bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah? Kemungkinan besar ibadahnya keliru, salah. Makanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dibuktikan dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada beberapa contoh, 2 contoh minimalnya dalam hal ini yang dituturkan oleh Imam Ibn Rajab. Bahwa rahib berbicara atau beribadah tanpa ilmu. Pertama, tentang kisah Jurej. Jurej ini rahib ahli ibadah.
Suatu saat dia sedang sholat sunat, ibunya memanggilnya. Jurayj itu bimbang, Rabbi, ummi au sholat. Ya Allah, ibu saya atau sholat saya? Dia mengambil keputusan yang salah. Dia meneruskan sholatnya. Sampai ibunya jengkel, kesal, mangkal. Lalu berkata, ya Allah, jangan kau matikan Jurayj sebelum dia melihat wajah seorang wanita pelacur. Kalau menurut kita, Jurayj tidak salah-salah amatnya. Karena dia lagi sholat. Makanya ikhwan, ini salah satu di antara efek buruk dari durhaka kepada orang tua. Antum masih punya orang tua, prioritaskan. Jurayj tidak salah-salah amat menurut kita. Karena lagi sholat dipanggil, ya enggak? Memenuhi panggilan ibu wajib. Sholat yang dia lakukan apa? Sunnah. Dia teruskan dan ibunya mendoakan keburukan. Mak, hati-hati, sejengkel apapun kita ke anak, jangan sampai terucap kata-kata buruk yang mengandung doa. Umpamanya nakal, kamu nanti tua ini mau jadi gelandangan. Nah, jangan. Hati-hati ya. Kamu mau menjadi apa? Mau jadi penjahat. Nanti kejadian tuh. Doakan kebaikan. Ingat kisah Syekh Sudes. Waktu kecilnya nakal. Mau ada tamu, ibunya masak gitu. Terus Syekh Sudesnya masih kecil masuk. Dalam keadaan kotor. Kemudian mengambil makanan itu, kesel ibunya. Dalam keadaan kesel, dasar kamu calon imam Masjidil Haram. Dalam keadaan kesel diapain? Didoakan kebaikan, jadi kan sekarang. Padahal bukan faknya. Beliau ahli dalam usul fiqih. Tapi menjadi imam Masjidil Haram. Jadi doakan kebaikan-kebaikan untuk anak. Di saat kesel, jangan sampai saking keselnya, anak ini mau jadi apa nanti kamu? Mau jadi penjahat? Nah, kayak gitu. Jangan. Doakan kebaikan. Seperti Jurayj ini kena. Dan betul, ada seorang perempuan, dia pelacur, tapi terkenal cantik dan jago merayu. Jadi, saking cantiknya gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak ti sereuleu kutu ti soledat tuma. Dia ini bisa menaklukkan siapapun laki-laki yang beriman ahli ibadah. Kata orang-orang, coba tuh kalau kamu mampu goda tuh Jurayj gitu ya. Digoda. Jurayj itu jangankan memenuhi godaannya, melirik pun tidak. Reputasi sang pelacur ini jatuh. Tapi gimana caranya? Akhirnya dia berbuat berzina dengan seorang pengembala. Setelah hamil ngaku, ini anak Jurayj, ini anak Jurayj. Pika sebelennya. Orang-orang ngamuk tuh. Ini Ustadz mesum. Akhirnya dihancurkan itu. Dipukuli Jurayj, jadi dihancurkan tempat ibadah. Walaupun Jurayj tidak ngaku, saya nggak berbuat. Walaupun sumpah, ingat, dalam masalah fitnah, omongan seorang ahli maksiat lebih dipercaya daripada omongan seorang ahli ibadah. Dihancurkan. Hancurlah reputasi atau nama baik Jurayj. Setelah melahirkan oleh Jurayj, si anaknya ini ditanya, man abuka, siapa bapakmu? Ngomong, bapak saya adalah ra'i, seorang penggembala. Dan ini tercatat sebagai salah satu keajaiban dunia, seorang bayi bisa berbicara. Selain anak Jurayj, bukan anak Jurayj. Siapa lagi bayi yang bisa bicara? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ada lagi siapa?
Anaknya Masyitoh ya. Siapa Masyitoh? Tukang sisir Fir'aun. Ketika mau dimasukkan ke dalam api oleh Fir'aun karena beriman kepada Allah, terjun semua. Pas bayinya yang masih merah mau dimasukkan oleh ibunya nggak tega. Akhirnya bayi ini berbicara. Isbiri ya ummah fa innalakil jannah. Itu, sabarlah engkau ibu, bagi kita surga. Akhirnya terjun. 3 tuh. Ada satu lagi 4. Namanya Ashabul Ukhdud. Dalam surah apa? Al-Buruj. Qutila Ashabul Ukhdud. Itu kisahnya tentang gulam. Ini panjang nih, nggak akan diceritakan sekarang. Kalau diceritakan sekarang, sejam ini. Materi inti kita nanti nggak kebahas. Tapi yang jelas setelah gulam mati, kemudian orang-orang beriman kepada Rabbnya gulam, amanna bi rabbil gulam, raja murka. Membikin ukhdud, parit, lalu dimasukkan kayu bakar, lalu dibakar. Siapa yang beriman kepada Rabb gulam, terjun hayo ke api ini. Terjun semuanya. Pas ada seorang wanita yang memangku anaknya yang masih bayi, gak tega. Si bayi ini ngomong juga. Setidaknya ada 4 yang kita tahu. Bayi bisa ngomong. Termasuk anak di zaman Zurej tersebut. Setelah anak ini ngomong memberikan kesaksian bahwa bapaknya bukan Jurej, baru orang percaya. Barulah mereka minta maaf dan membangun kembali lebih bagus daripada bangunan tempat ibadah Jurej sebelumnya. Ya. Nah, lihat ini yang pertama. Kenapa Jurej salah ketika bersikap sedang sholat? Dipanggil ibunya. Harusnya memenuhi panggilan ibu, tapi dia melanjutkan sholat. Menunjukkan ketidaktahuan. Ini pertama. Contoh kedua. Pernah dengar kisah orang yang membunuh 99. Mau tobat. Tapi dia nggak tahu tobatnya diterima apa tidak. Nanya ke orang-orang. Kepada siapa saya harus datang? Ditunjukkan ke seorang rahib. Datang dia ke rahib. Lalu berkata, saya sudah bunuh 99 orang, tapi saya mau tobat. Apa tobat saya diterima enggak? Apa jawaban si rahib? Tidak. Kegedean dosamu. Ini jawabannya itu salah apa keliru? Salah dan keliru. Saya enggak akan ngasih alternatif benar karena tidak benar. Ya salah ya keliru. Enggak akan diterima, percuma tobatnya juga. Dicabut lagi pedangnya, dibabat lagi kepala si rahib itu, genaplah 100 orang. Nanya lagi ke orang-orang, siapa lagi yang saya harus datangi? Ditunjukkan ke seorang alim. Kata alim itu, tak ada yang bisa menghalangi kamu dari taubatmu. Tapi syaratnya hijrah. Tinggalkan lingkungan kamu yang lama, pergilah ke circle yang baru. Di sana orang-orang ahli ibadah dan soleh. Pendek cerita, akhirnya dia selamat. Lihat, kenapa rahib tersebut memberi jawaban yang salah? Karena kurang ilmu. Dan inilah yang menjadi penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah karena kebodohan. Nabi SAW menyatakan, inna ilajal ayyi as-su'al. Obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau disebut obat bagi kebodohan, menunjukkan kebodohan itu penyakit. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Inilah yang menjadi penyebab kenapa si rahib tadi kufur di akhir hayat dan mati dalam keadaan su'ul khatimah sehingga mudah dibobodo oleh setan. Mudah ditipu, dijebak oleh setan, laknatullahi alaihi.
Allah pun berfirman ketika Allah mengusir setan dari surga. Berkatalah setan yang Allah Azza wa Jalla ungkapkan di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa 119, la takhidanna min ibadika nasiba mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurrannahum fala yubtikunna adhanal an'am wa la amurrannahum fala yughayyiranna khalqallah. Kata setan, pasti aku akan mengambil sebagian besar dari hamba-hambamu untuk disesatkan. Si setan ini, si iblis ini percaya diri. Memastikan dia akan berhasil. Menjerumuskan sebagian besar hamba-hamba Allah. Makanya diungkapkan dengan dua taukid. Ada lam, ada nun taukid. Tadinya akhadha ya'khudhu atau ittakhadha yattakhidhu. Masuk lam. Lamnya dibaca pendek. La'attakhidha. Kemudian masuk nun. La'attakhidanna. Maksudnya pasti aku akan mengambil dari hamba-hambamu sekelompok besar untuk disesatkan. Wala udhillannahum. Lalu akan aku sesatkan mereka. Terus wala umanniyannahum. Aku akan berikan kepada mereka angan-angan, hayalan-hayalan. Lalu aku akan perintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga dari binatang-binatang ternak mereka dan mereka pasti akan melaksanakannya. Memotong telinga binatang itu sebagai ciri bahwa ini persembahan untuk berhala. Terus wala amurrannak. Aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Dan ternyata betul setan berhasil dengan misinya. Apa yang ditargetkan, diagendakan oleh setan benar-benar terbukti. Banyak orang sesat, banyak orang panjang angan-angan, banyak orang mempersembahkan binatang-binatang untuk sesembahan-sesembahan mereka. Banyak orang yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan bagian dari tubuhnya. Terutama emak-emak termasuk akhwat yang suka ngaji. Ada yang alisnya ini dikerik, dikerok atau dikeruk. Terus bikin garis alis yang baru dengan spidol atau dengan arang. Ada yang begitu? Ada. Seolah-olah alis bikinan Allah teh kurang bagus, perlu dirubah. Tubuh umpama ditatoan. Atau gigi. Yang ngasih gigi kepada Allah, kepada kita adalah Allah. Wah, kayaknya pas dengir kurang bagus, dikikir. Itu termasuk merubah ciptaan Allah. Ya. Dan ini diikuti, ini jebakan setan. Kata Allah dalam surah An-Nur 21, "Wa may yattabi khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Siapa orang yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu merintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Lihat dalam Al-Baqarah 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lam. 3 target setan. Hanyalah setan memerintahkan kalian untuk berbuat jahat, berbuat keji, dan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berkata setan ketika orang mau infak, mau sedekah.
Dibisikkan ke dalam hatinya tanpa terdengar suara di telinga. Itulah yang disebut dengan was-was. Kalau kamu infak, kalau kamu sedekah, kamu miskin loh, uangmu berkurang. Lebar gitu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 286, Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kefakiran kepada kamu kalau kamu infak, kalau kamu sedekah. Dan memerintahkan kamu untuk berbuat fahsya, berbuat keji. Ini yang menyebabkan orang rada-rada lebar sayang dengan hartanya ketika infak dan sedekah. Ini yang mengakibatkan kenapa program kita membebaskan tanah untuk mahat sampai sekarang dah belum lunas satu. Ada ratusan, ada ribuan jamaah cara ruwek itu udah cuek mah. Tapi perhatian banyak gitu. Surco. Inilah beberapa strategi setan. Nah, di antara beberapa ayat yang menunjukkan setan itu menyuruh orang untuk bermaksiat, ada beberapa target atau bentuk kemaksiatan yang ditargetkan oleh setan di dalam menggoda manusia. Pertama, agar manusia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya si rahib tadi yang tertuang dalam Al-Hasyr ayat 18. Dalam Sahih Muslim tentang fitnah akhir zaman. Rasul SAW bersabda, "Fatamatsalu lahumus syaitan." Syaitan menjelma ke dalam kehidupan manusia di akhir zaman. Lalu berkata syaitan, "Ala tastajibun? Mau enggak kalian memenuhi ajakanku?" Fayaqulun, "Fabima ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan? Itu kata orang-orang. Faya'muruhum biibadatil authan. Lalu setan menyuruh manusia untuk beribadah kembali kepada berhala-berhala dan diikuti. Akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik, menyembah kepada berhala kembali. Ini yang pertama. Kedua, tabtiku adhanil an'am. Syaitan menyuruh agar orang memotong telinga-telinga binatang ternak. Untuk apa? Ya pertama, terutama menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Karena apa? Karena memotong telinga itu sebagai tanda bahwa binatang itu dipersembahkan untuk berhala. Mempersembahkan binatang, apalagi yang berharga. Ya, hatta yang tidak berharga dipersembahkan kepada berhala, itu syirik. Nabi SAW menyatakan ada orang yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka juga karena lalat. Orang-orang bertanya bagaimana itu terjadi? Cuma karena lalat masuk surga atau neraka? Apa kata Nabi SAW? Ada satu kaum yang memiliki berhala. Ketika ada orang lewat ke kampung mereka, mereka mencegatnya. Qarrib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Ada orang, saya tidak memiliki apapun yang bisa saya korbankan. Apa katanya? Qarrib walau bidzubab. Berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia menangkap seekor lalat, kemudian dipersembahkan untuk berhala itu, fakhalla sabila, lalu dia diperbolehkan lewat fadakhalan nar. Orang itu masuk neraka. Kata orang Sunda mah teu pira. Cuma mempersembahkan seekor lalat, tidak berharga. Jangankan seekor, sekarung lalat dikasih kita nggak akan mau. Gak ada harganya lalat. Tapi itu dipersembahkan untuk berhala neraka. Datang lagi orang. Dicegat lagi. Qarrib walau bidzubab. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Apa kata orang itu?
Demi Allah, saya tidak akan berkurban untuk selain Allah. Apa artinya? Fadharabu unuqah, dipenggal lehernya, mati, fadakhalal jannah, masuk surga dia. Jadi berkurban bukan dilihat dari nilai. Tapi kepada siapa pengorbanan itu ditujukan. Walaupun tak bernilai seperti lalat, tapi ditujukan untuk berhala, syirik dia. Karena apa? Karena berkurban ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Allah dan menyembelihlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Yang paling bernilai dari berkurban bukan sodakohnya, tapi menyembelihnya merupakan aplikasi tauhid. Karena itu ini nggak bisa tergantikan. Walaupun secara logika lebih manfaat uangnya aja untuk kurban, senilai kurban, sodakohkan, bagi-bagi. Ada kan yang ngusulin gitu ya, ini lebih manfaat. Kambing nggak semua orang suka. Ada yang suka, nggak semua orang boleh kan gitunya. Ada penyakit tertentu yang nggak boleh makan kambing. Katanya kambingnya yang dijadikan kambing hitam. Padahal cara masaknya, siapa yang darah tinggi jangan makan gulai kan gitunya. Bukan kambingnya yang salah, tapi apa? Cara ngolahnya. Nah, tidak semua orang suka kambing dan tidak semua yang suka kambing bisa makan kambing. Kalau uang mah semua suka. Kalau orang uang mah lebih manfaat ya. Bisa dibeliin pulsa, kuota, wifi, macam-macam. Itu lebih manfaat. Tapi kenapa tetap tidak boleh membayar kurban dengan harganya untuk disodakohkan? Sebab kurban ini bukan hanya sodakoh. Ada nilai sodakoh dalam kurban. Dagingnya dibagi-bagi, kata Nabi SAW, kulu watasaddaqu watadakhiru. Makanlah kamu dari daging kurban ini, sodakohkan sebagian dan simpan sebagian untuk esok lusa. Ada nilai sodakohnya. Tapi yang paling inti dari kurban adalah menyembelihnya. Dan menyembelih itu ibadah. Inna sholati wa nusuki fasholli li rabbika wanhar. Disandingkan dengan sholat itu menyembelih ya. Karena itulah maka ketika berkurban untuk selain Allah syirik dia. Nah, memotong telinga binatang ternak termasuk indikasi perbuatan syirik tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, taghyiru khalqillah, merubah-rubah ciptaan Allah. Maknanya dua, merubah agama Allah dan merubah fitrah. Yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, termasuk merubah apa yang Allah haramkan menjadi halal, menghalalkan apa yang merubah apa yang Allah haramkan untuk dirubah. Kalau dari tubuhnya seperti mengikir gigi atau mentato tubuhnya atau an-namas itu mengerik alis, menyambungnya ya, atau bulu mata yang sudah Allah berikan sebagai sesuatu yang indah dirubah, dipasang bulu mata palsu supaya lebih curelek. Itu tidak ada terjemahan curelek itu. Kelihatannya seperti boneka Barbie apa yang kayak gitu ya. Kalau saya melihat perempuan yang di alisnya disambung itu siga jurig. Jadi serem gitu. Mereka merasa dirinya bagus
Kalau menurut saya jadi lebih jelek ya. Allah berfirman dalam Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Hadapkan wajahmu kepada agama ini secara hanif, secara lurus. Agama inilah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah itu. Tidak boleh ada perubahan dalam makhluk ciptaan Allah. Inilah agama yang lurus. Dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat dil hasan al-mughayyirati khalqallah mali la al'anu man la'anallahu wa rasuluh. Kata Ibnu Mas'ud, Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Dan Allah melaknat wanita-wanita yang suka mengerik alis-alis mereka. Disebut al-mutanammisat wanita. Karena hanya wanita yang berbuat begini. Gimana kalau laki-laki boleh? Kalau yang biasanya wanita sudah haram, apalagi kalau laki-laki. Laki-laki kan ingin macho ya. Jadi dibiarkan. Daya tarik laki-laki bagi wanita adalah kelelakiannya, kemacoannya. Bukan lemah lembutnya, gemulai, melambai. Jadi wanita juga jadi sebalnya melihat laki-laki yang melambai. Nah, para wanita yang biasanya mengerik alis dan al-mutafallijat lil hasan yang mengerik giginya. Giginya itu dihias dalam bentuk dikikir. Adapun kalau merawat gigi agar tidak terjadi kerusakan. Karena menurut dokter gigi ini kalau dibiarkan seperti yang karehol. Karehol itu apanya? Yang tidak rata. Ini beresiko rusak. Karena apa? Kalau karehol satu ke depan, satu ke belakang, lama-lama goyang itu. Lama-lama copot. Belum 20 tahun sudah ompong. Agar menghindari kerusakan lalu dibehel. Tapi sementara dibehel. Behel itu bukan hiasan. Kalau menurut saya orang yang dibehel jadi kelihatan kayak vampir ya. Yang tadinya cantik terus dibehel jadi jelek. Ada item-itemnya. Terus makan coklat nempel. Tapi kalau dibehel itu dalam rangka pertama mencegah kerusakan, yang kedua mengobati itu boleh. Adapun untuk menghias giginya nggak apa-apa, tapi ingin terlihat indah bagus, kemudian kadang ada yang dibehel benar, kadang dihiasi ditempel kayak behel padahal bukan. Ada kan? Warnanya macam-macam, ada hitam, ada hijau, ada merah ya. Jadi tidak alami, pas nyengir, mengerikan. Kecuali kalau dibehelnya untuk penyembuhan atau pencegah kerusakan itu boleh. Setelah rata sekian bulan, setahun baru dicopot lagi baru rata. Itu nggak apa-apa untuk pencegah kerusakan. Nah jadi kalau menghias padahal tidak bermasalah tidak boleh. Termasuk dikikir. Agar terlihat indah, maka tidak boleh ya. Orang itu kata Ibnu Mas'ud dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul. Kata Ibnu Mas'ud, malila al'anu man la'anallahu wa rasul. Bagaimana mungkin aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Sahih Muslim, salah satu hadis kursi Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim
wa harramat ilaihim ma uhillat lahum wa amarathum ayyushriku bi ma lam unazil bihi sultana. Kata Allah, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya di atas fitrah. Tiba-tiba datanglah setan menggoda mereka. Lalu setan menyimpangkan mereka dari agama mereka. Setan mengharamkan kepada mereka apa yang tadinya telah dihalalkan bagi mereka. Setan menyuruh mereka agar mereka menyekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak menurunkan keterangan dengannya. Maka berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, fayashmulu taghyiral khalqah al-zahirah wal batinah. Ini mencakup merubah fisik ataupun batin. Batin umpamanya karakter. Ada laki-laki ya, biasanya tadinya dia maco. Tadinya dia itu seperti laki-laki. Gaul sahabat-sahabat itu perempuan semua. Akhirnya apa? Karakternya berubah. Sikapnya jadi manja seperti perempuan. Kalau berbicara melambai-lambai seperti perempuan, itu merubah aspek batin yang terwujud dalam bentuk karakter. Sama ini pun memperoleh laknat dari Allah Azza wa Jalla. Inilah poin yang ketiga, godaan setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dalam bentuk merubah ciptaan Allah. Keempatnya, digoda agar melakukan perbuatan keji. Kelimanya, agar berbuat perbuatan mungkar. Dan ini yang ke poin yang keenam, agar berbuat berbuat buruk. Dan poin ketujuh ini yang paling berbahaya, al-qawlu 'alallahi bi ghairi ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ada dua. Pertama, al-qaul 'alallahi bila ilmin, maknanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dalam bentuk apa? Menetapkan beberapa sifat bagi Allah, padahal Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat itu. Yang kedua, menolak sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik dalam Al-Quran ataupun ditetapkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih. Seperti umpamanya, Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Ini sifat Allah. Ada banyak ayat, 7 ayat yang menyatakan demikian, ditolak. Hasil dari takwil. Oh, istiwa di sana maknanya istaula, menguasai. Atau Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat bagi dirinya seperti umpamanya sifat tertawa. Allah tertawa? Iya. Kata siapa? Nabi SAW. Yadhakullahu anir rajulain. Allah tertawa tentang 2 orang. Satu muslim, satu kafir, saling bunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Loh, kok bisa begitu, yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk surga? Pertama, muslim dan kafir bertemu di medan perang, lalu si muslim terbunuh, lalu dia masuk surga sebagai syahid. Si pembunuhnya yang kafir kemudian masuk Islam. Kemudian perang lagi dan terbunuh, dia masuk surga lagi. Allah tertawa terhadap 2 orang ini. Nabi yang menyatakan demikian. Wajib kita yakini dengan cara tertawa yang laisa kamitslihi. Tidak ada yang sama dengan tertawanya makhluk. Tertawa makhluk dengan makhluk aja berbedanya. Kita mah manusia nyaris semua tertawanya sama. Dengan bahasa apapun. Orang Inggris tertawanya hahaha kayak kita. Orang Arab juga hahaha semuanya ya. Tapi tertawanya kita dengan binatang beda. Apakah ayam ketika kongkorongok itu tertawa? Wallahu a'lam, nggak tahu lah. Mereka suka tertawa pasti dengan bahasa mereka sendiri.
Kucing tertawa, anjing tertawa dengan cara yang masing-masing. Tertawa makhluk dengan makhluk sudah berbeda, apalagi makhluk dengan Khaliq. Yang jelas wajib kita yakini Allah tertawa karena Nabi SAW menyatakan demikian, tapi dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah dan tidak sama dengan tertawanya makhluk manapun. Nah, tapi banyak orang yang mengingkari kalau Allah tertawa seperti makhluk. Nah, kalau dia fahami seperti makhluk ya salah, keliru ya. Dan banyak lagi yang lain. Itu yang pertama, berbicara al-qaulu 'ala Allah. Artinya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kedua, berbicara tentang agama Allah atas nama Allah tanpa ilmu. Ini juga bisa terjerumus ke dalam berdusta atas nama Allah. Allah berfirman begini, padahal tidak. Dan itu sudah pernah kita bahas ketika di Pusdai tentang dosa-dosa besar yang terancam dengan neraka itu berdusta atas nama Allah ya. Inilah beberapa poin cara setan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut nanti kira-kira sebulan yang akan datang ya, untuk Selasa depan. Saya sendiri off dulu. Kalau mau diisi dengan ustadz lain dibolehkan. Kalau mau libur juga terserah. Akhir Juni insyaallah kita akan kembali berjumpa. Ini ada di print, ini sudah disiapkan. Bagaimana pandangan Ustadz tentang maraknya YouTuber salafi seperti Fulan? Di sini ditulis tapi nggak saya sebut. Yang mana membongkar kesesatan satu firqah atau Ustadz yang menyimpang. Yang mana penyajiannya ilmiah dan menyuguhkan bukti-bukti kuat dalam sesatnya satu firqah. Atau sesatnya pernyataan seorang ustadz. Disertai potongan-potongan ceramah asatidz salafi sebagai pemapar sesuatu yang meluruskan. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika dalam membuktikan kesesatan satu firqah tersebut dengan menampilkan secara langsung video para pelakunya? Apakah ini tidak termasuk membuka aib dan termasuk memberi nasihat depan umum? Bagaimana korelasinya dengan ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Sehingga fakta di lapangan ternyata pelaku kesesatan dan jamaahnya makin membenci dakwah sunnah dan menebarkan permusuhan secara terang-terangan. Kesalahannya dibongkar di medsos. Apakah dedengkot pelaku bid'ahnya dijadikan satu meme? Dan apakah membongkar kesesatan ahli bid'ah secara terang-terangan di depan umum termasuk tahriji? Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini dan mohon nasihat kepada kami konten kreator sunnah. Barakallahu fiik. Ikhwan, ini sangat penting. Terus terang, secara pribadi saya risih melihat tontonan di mana sebagian ikhwan kita karena semangatnya menggebu-gebu mengoreksi kesalahan beberapa dai yang memang kenyataannya salah, lalu ditampilkan koreksi dari ustadz-ustadz yang lurus. Perlu diketahui bahwa ini ranahnya para ustadz. Karena ustadz, para ulama, orang-orang yang berilmu, tidak sekedar memberikan narasi ilmiah atas koreksi yang mereka berikan kepada orang-orang yang menyimpang. Tidak hanya ilmu tentang materi yang dibahas,
Tapi juga ada ilmu lain, yaitu apa? Metodologi, termasuk juga cara, termasuk kalimat, termasuk momen. Ketika para ulama membahas ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Ini ranahnya ulama, ranahnya dai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada di atas landasan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang 3 hal. Pertama, ilmu tentang materi yang didakwahkan, dia harus menguasai. Kedua, ilmu tentang metodologi, cara menyampaikan yang baik. Yang ketiga, ilmu tentang mad'u, orang yang didakwahi. Ini penting untuk menyesuaikan materi yang harus dibahas dan cara yang harus disampaikan. Harus itu. Dan ini ranahnya para ulama, para duat, para asatidz. Ketika ada orang yang bukan dai, bukan ustadz, bukan ulama, ikut nimbrung dalam hal dakwah, walaupun dengan mengutip ustadz-ustadz yang berilmu. Mungkin kontennya isinya benar, tapi 2 hal lagi tidak dia fahami, tentang metodologi dan mad'u. Apa akibatnya? Akibatnya isinya benar, caranya keliru, akhirnya dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Apa akibatnya? Seperti tadi. Mereka yang dikoreksi menyerang balik. Tidak hanya menyerang si kreatornya, tapi menyerang ustadz-ustadz yang yang dikutipnya, seolah-olah ustadz kita dibenturkan dengan ustadz lain. Apalagi dipotong-potong, ya. Kadang-kadang ada kesan ustadz kita ini sengaja membantah omongan itu, padahal tidak sengaja. Saya pernah umpamanya membahas tidak bolehnya bersumpah atas nama selain Allah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, kan ada ya. Itu saya khusus membahas itu tidak dalam rangka membantah siapapun. Tiba-tiba ada dai lain bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah itu ditembak dengan potongan video saya. Seolah-olah saya sengaja menembak itu. Padahal konteksnya tidak dalam rangka menembak siapapun kan. Akhirnya seolah-olah ini dibenturkan. Ada reaksi, akhirnya ustadz-ustadz kita pun dicela, dihabisi. Itu pertama. Kedua, kita boleh mengoreksi kesalahan sebuah pemahaman tanpa menyebut orangnya. Orangnya jangan disebut. Menyebut orang dengan kesatannya menggibahi mereka. Kecuali kalau orang itu memang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadisnya, seperti Fir'aun disebut, silakan kita sebut. Seperti Abu Lahab dalam Al-Quran disebut tabat yada abi lahabi wa tab, silakan sebut. Seperti Nabi SAW menyebut nama-nama tertentu, silakan disebut. Ya, kalau tidak jangan. Itu yang kedua. Jadi silakan koreksi pemahaman yang keliru, tapi jangan sebut orangnya. Ini bukan lagi menyebut nama orang, tapi video fotonya ditampilkan. Lebih daripada menyebut orang. Ini yang kedua. Ketiga, kita hanya fokus kepada kekeliruan penyimpangan orang. Adapun aib yang berupa maksiat, seperti ada ustadz tertentu mabuk, ada ustadz tertentu kedugem,
Ada ustadz tertentu mencabuli santri-santri. Ini aib. Ini adalah maksiat, nggak boleh diungkit. Nggak boleh disebut. Wajib untuk kita tutupi. Atau ada seorang ustadz terkenal dan disebut diulamakan, disebut wali, tapi baca Qur'annya saja salah. Ini nggak boleh diungkit. Dan seperti ayat yang tadi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu. Janganlah kalian mencela berhala-berhala mereka. Nanti mereka itu mencela Allah. Jangan mencela tokoh-tokoh mereka, nanti ulama-ulama panutan kita juga dicela. Ketika ada seorang tokoh mereka bacaan Qur'annya dicela. Padahal nggak layak seorang yang dianggap wali umpama. Ini sudah aib pribadi, nggak boleh diungkit. Nggak boleh diekspos ya. Mengeksposnya adalah ghibah. Karena menyebut kekurangan orang. Aib pada diri orang. Bukan hanya pemahamannya. Apa akibatnya? Ada ulama mufti kita yang memang bacaannya menurut mereka itu lebih parah, diungkit lagi. Kita tahu hukum menerapkan tajwid ikhtilaf para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan tajwid itu wajib. Tapi Syekh bin Baz menyatakan tidak wajib. Makanya kalau kita mendengar bacaan beliau seolah-olah ini keliru tajwid makhrajnya. Ini ikhtilaf para ulama. Akibatnya diekspos itu oleh mereka ya. Karena itulah maka dakwah tidak sekedar benarnya materi yang disampaikan. Tapi juga harus diperhatikan metodologi dan mad'u serta maslahat madarat. Kalau umpamanya dakwah lebih madarat ketika dilakukan, maka tahanlah diri kita dari dakwah. Sebab dakwah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ada etika beramar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya adalah mengingkari kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga kalau waktu itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid-muridnya sedang berjalan, ada tentara Tartar yang lagi mabuk. Dibiarkan. Oleh muridnya dikatakan, tidakkah kita mengingkari mereka dari mabuknya? Apa katanya? Da'auhum. Biarkan mereka. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Ketika mereka mabuk, mereka berhenti dari kejahatan lain. Ketika mereka sadar dari mabuknya, mereka merampok, membunuh, memperkosa, dan seterusnya. Sadar mereka itu lebih buruk daripada mabuknya. Biarkan mereka mabuk. Salah satu contoh. Kedua, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah melihat ada seorang pemuda rokoknya jatuh. Dan beliau orang yang berkeyakinan rokok itu haram. Dia ambil rokok itu diberikan lagi kepada pemuda itu. Murid-muridnya heran. Kok kenapa diberikan? Kalau kita mah langsung dibuang aja gitu ya. Remes-remes buang gitu. Biar dia tidak merokok lagi. Tapi ini diberikan. Ini rokokmu jatuh. Apa jawab Syekh? Beliau menyatakan, kalau rokok ini kita buang, apakah pemuda itu berhenti merokok? Tidak. Ya, tidak akan mungkin berhenti. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan membeli rokok baru. Uangnya mungkin diambil dari jatah makan anak dan istrinya. Rokoknya nggak akan berhenti. Ada madarat. Apa madaratnya? Anak istrinya yang harusnya makan dengan ayam karena sudah terambil jatah membeli rokok, jadi dengan gepuk. Gep kurupuk. Yang menderita siapa? Anak istrinya. Si orangnya tetap happy dengan rokoknya, kan gitu. Tapi kalau kita berikan rokoknya, minimal kita mencegah terkuranginya hak anak dan istri. Coba, sejauh itu pandangan para ulama tentang hal ini. Ya,
Jadi lihat dalam hal dakwah bukan hanya konten, tapi metodologi, cara, momennya juga dan pertimbangan maslahat dan madarat. Karena itu wahai ikhwah konten kreator yang berkiprah dalam dakwah, tolonglah hentikan kritikan kepada orang-orang yang menyimpang karena madaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Ada maslahatnya ada pasti, tapi madaratnya mungkin lebih besar. Itu ranahnya para asatidzah. Kalau mau membuat itu, kolaborasilah dengan para ustadz di tempatnya masing-masing. Gimana cara membantah ini? Apakah para ustadz diam? Tidak diam. Kalau ada orang yang menyimpang, kita memberikan koreksi secara ilmiah tanpa menyebut nama. Tanpa menyinggung, tanpa menyudutkan orang yang kita maksud. Ya, itulah yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Dari riwayat yang tadi Ustaz sampaikan tentang kisah putri raja yang sakit karena ditiup setan, berarti apakah memang setan bisa menyebabkan manusia sakit? Iya, jin ya, dari kalangan bangsa jin. Bagaimana tanda-tanda sakit yang disebabkan oleh setan dan dari godaan bertubi-tubi setan kepada sang rahib, bagaimana cara menangkalnya supaya kita kuat menghadapinya. Ya, pertama, setan itu menggoda manusia karena 4 alasan. Itu dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pertama, karena dendam. Mungkin kita buang air panas ke WC, anaknya tersiram ngajarete gitu ya. Orang tuanya dendam. Atau umpamanya malam-malam mereka lagi nongkrong di pinggir, kita lewat keinjak, dendam. Mereka pendam ya. Makanya ketika akan lewat sebut nama Allah. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Dan seterusnya. Kedua, pertama karena dendam. Kedua, karena jatuh cinta bisa tuh. Jin jatuh cinta kepada orang bisa. Ya. Jangankan jin, orang saja, laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki jatuh cinta. Ngechat terus, nelpon, video call. Tapi yang dicintainya gak suka. Ngeganggu gak tuh? Ngeganggu pas bangun tidur, aduh chat dari dia. Ketika lagi kajian, aduh chat dari dia, miss call, keganggu kita ya. Apalagi jin, bukan hanya ngechat, datang ke mimpi kita, datang ke kehidupan kita ya. Ini yang kedua. Ketiga, karena disuruh oleh tukang sihir, oleh dukun. Akhirnya mengganggu yang menjadi target sasaran si dukun atau orang yang disuruh oleh si dukun. 3 ini agak berat. Untuk apa? Untuk menyembuhkannya. Tapi bisa ya. Nah yang keempat nih yang agak ringan, iseng. Jangankan jin, artinya kita juga suka iseng. Iseng saja ya. Nah seperti menampakkan diri gitu. Itu sekadar iseng ya. Bikin-bikin suara, menggoyang-goyangkan gordeng. Itu iseng itu. Itu lebih mudah. Cukup bacakan ayat kursi atau ayat manapun pergi ya. Ketika umpamanya di rumah ada yang nangis gitu, perempuan oa-oa sama bayi, dilihat nggak ada orang, itu sekedar iseng. Ya, gimana menanggulanginya? Kita keluar, kita kelilingi rumah kita sambil baca-baca ayat. Insya Allah hilang ya. Nah yang 3 awal itu yang memberi madarat kadang secara fisik kepada kita. Bagaimana caranya agar kita tidak tergoda seperti rahib tadi? Nah itu. Pertama, tetaplah kita berzikir. Zikir-zikir harian, zikir pagi dan petang itu baca itu benteng bagi kita ya. Yang kedua, tetaplah taqarrub beribadah kepada Allah. Ketiga, tetaplah maksimal jauhi dosa dan maksiat.
Keempatnya, gaullah berada di lingkungan orang-orang yang soleh dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Dan yang terakhir, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Bolehkah atau sampaikah dibacakan Al-Quran 1 malam 1 juz untuk orang yang sudah meninggal? Mungkin maksudnya pahala bacaan ya. Kita baca Fatihah, baca Al-Quran 1 lembar atau 1 juz. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Gitu ya. Mungkin itu maksudnya. Ulama ikhtilaf, kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak mengingkari adanya ihda'us thawab. Ihda'us thawab itu menghadiahkan pahala. Dan ini oleh para ulama dibahas di dalam bab akidah. Di antaranya kitab Aqidah At-Tahawiyah. Ada syarahnya, syarah Aqidah At-Tahawiyah Sunan Ibnu Abil Izzi. Ada satu bab judulnya Ihda'us thawab. Ihda'us thawab itu menghadiahkan pahala. Dan ini diakui oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan pahala kita sampai kepada orang yang kita kirimi pahala dari amalan kita. Salah satunya adalah umpamanya menghadiahkan pahala haji dan umroh dengan cara membadalkan. Ya, atau kita saum pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Atau kita sodakoh, pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Itu ihda'us thawab. Ya. Sebagian ulama ada yang membatasi amal yang pahalanya bisa dihadiahkan amalan tertentu yang diterangkan dalam hadis. Seperti haji atau umroh. Ya. Seperti sodakoh, seperti saum. Man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan dia punya hutang saum adalah dibayar oleh walinya yang masih hidup. Berarti hadiah pahala saum orang yang masih hidup dihadiahkan kepada yang sudah mati. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Itu dibolehkan. Jadi ada amalan-amalan tertentu yang dalam hadis diterangkan. Haji dan umroh, kemudian sodakoh termasuk saum ya. Adapun yang tidak diterangkan dalam hadis maka tidak akan sampai. Ini ikhtilaf para ulama ya. Kita tidak mempermasalahkan. Kalau orang baca Al-Fatihah, kemudian hadiah, pahala dari bacaan Al-Fatihah dihadiahkan kepada yang sudah mati, kita tidak mempermasalahkan. Tapi ketahuilah ini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengatasi anak kecil yang terkena dampak perceraian karena anak tersebut jadi broken home, stres? Kumaha atunya? Memang harus ditangani secara khusus. Terutama orang tuanya, ayahnya atau ibunya yang mengurus anak itu. Gembirakan, senangkan, konsultasikan kepada ustadz gitu. Nanti ustadz bisa memberikan nasihat yang menguatkan si anak ini. Bawa ke kajian seperti ini ya. Dan terutama doakan. Memang itu butuh waktu. Luka hati itu lebih lama, lebih susah sembuh daripada luka tubuh. Luka tubuh sehari 2 hari bisa sembuh. Tapi kalau luka hati itu pun perlu waktu ya. Mungkin bisa berbulan-bulan. Apakah istri yang membenci dan sering cemburu kepada orang tua suami harus diceraikan? Istri cemburu kepada orang tua suami. Kok bisa ke mertuanya cemburu gitu? Oh mungkin maksudnya gini. Suami itu lebih perhatian ke orang tua daripada kepada istri. Akhirnya itu yang buat cemburu. Taib, barakallahu fiik. Ya mestinya istri atau suami mensupport pasangannya untuk berbakti ke orang tua. Suami umpamanya harus diingatkan kepada istrinya, kamu suka doa gak untuk orang tuamu? Kamu sudah ngirim gak ke orang tuamu? Kamu suka nelpon gak ke orang tuamu? Wah gak sempat kan? Ayo saya antar sekarang beli kue.
Beli makanan yang disukai oleh orang tua. Siapkan amplop segepok. Kita silaturahmi, kasih langsung. Nangis tuh orang tua. Tapi terharu dan bahagia, nanti mendoakan kebaikan. Ya, ingatkan, termasuk istri. Kalau terlihat suaminya berbuat baik kepada orang tuanya, bahagia, kasih apresiasi. Masya Allah, saya bangga dengan kamu. Kamu anak soleh, perhatian ke orang tua. Semoga anak kita juga kayak gitu ke kita ya. Harusnya disupport, bukan cemburu. Jangan sampai orang tua aja terus, ke saya kapan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau istri cemburu, orang tua aja terus, kok saya nggak diperhatikan? Pertama, coba kasih juga perhatian yang spesial ke istri. Mungkin istri merasa cemburu karena ke orang tua super dan ini bagus, tapi ke istri kurang. Coba tambah perhatian ke istri. Ini yang pertama ya. Yang kedua, berikan pengertian. Orang tua itu nomor satu. Mereka telah mengandung saya, menyusui, melahirkan saya, menyusui saya, membiayai saya sampai saya gede. Ya pastilah nomor satu. Kamu nggak boleh cemburu seperti itu. Ya. Tapi imbangi, berikan perhatian yang layak ke istri. Mungkin istri cemburu itu karena perhatian ke istri kurang. Tambah perhatian ke istri ya. Jangan langsung divonis cerai kamu. Jangan. Mungkin memang ada kekurangan dari hak istri yang tidak tertunaikan oleh suaminya. Coba tunaikan ya. Jangan dulu membuka pintu darurat di pesawat, nanti jatuh semua ya. Jangan dulu membuka pintu perceraian kepada istri padahal masih bisa diperbaiki. Terakhir ya, terlalu banyak saya cari yang mudah. Apakah kita hanya boleh mendoakan keburukan untuk orang yang mendolimi kita pada saat berbuat dolim saja? Apa hukumnya jika tetap kita mendoakan keburukan orang tersebut di saat dia tidak sedang zalim? Taib, betul kalau kita dizalimi oleh orang, kita boleh mendoakan keburukan. Bukan harus, bukan wajib, bukan afdol. Boleh tidak berdosa. Tapi yang terafdol adalah doakan kebaikan. Lihat Nabi SAW ketika dilempari oleh kaumnya, apa beliau katakan? Allahumma gfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaumku karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Ini doa kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Ikuti itu. Akibatnya berkurang satu musuh, bertambah satu saudara. Berubah yang tadinya anti menjadi simpati. Tadinya memusuhi, sekarang menjadi bersahabat. Tadinya benci, sekarang menjadi sayang. Tadinya kontra, sekarang menjadi pro. Tadinya jauh, sekarang menjadi dekat. Itu kan jauh lebih baik, ya. Jadi doanya tidak harus keburukan, tapi lebih utama kebaikan. Kalau tahu kita saking gemesnya, saking sedihnya, saking mangkelnya, kemudian mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menzalimi kita, maka kita tidak berdosa karena memang kita dizalimi, ya itu. Tapi sekali lagi mendoakan keburukan bukanlah doa terbaik, tapi boleh bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Cukup sampai di sini dan mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.